Halo guys, kembali lagi di Riko Official. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Sebagai orang tua, Vanessa merasa gagal telah mendidik anak Troy yang selalu dia harapkan agar bisa hidup dengan penuh kasih sayang. Nyatanya tidak sesuai ekspektasinya. Kenyataan harus kehilangan sosok ayah di usia muda, juga kehilangan sebagian besar waktunya bersama ibunya. Fakta itu tidak bisa dilupakan begitu saja. Ya, paling tidak Troy tumbuh menjadi laki-laki yang baik. Dia masih memperlakukan orang dengan sopan dan juga berkelakuan baik. Setidaknya itu yang diketahui oleh Vanessa. Meski kadang Troy lepas kendali, tapi masih bisa dikatakan wajar. Sebelum perempuan gila itu mendekati anaknya, lalu dengan seenak hati meninggalkan Troy tanpa perasaan, memporak-porandakan kehidupan putra sematawayangnya. Kalau mau dipikir, mau sampai kapan dia akan menyalahkan perempuan itu? Mungkin nanti sampai pada saatnya Tuhan mencabut nyawanya, atau setidaknya setelah Troy bisa lepas dari bayang-bayang perempuan itu. Dan kini saat Troy sudah memiliki kehidupannya sendiri, kenapa dia harus datang lagi ke kehidupan anaknya? Apa selama ini dia masih belum puas mempermainkan perasaan anaknya? Apalagi dengan kejadian kemarin, hatinya benar-benar hancur. Putranya lebih memilih mengutamakan istri orang lain ketimbang istrinya sendiri. Padahal keduanya sedang sama-sama hamil. Ya, yang masih menjadi pertanyaan, kenapa Troy sampai tidak tahu kalau istrinya itu hamil? Ini pertanyaan yang sampai sekarang belum dia temukan jawabannya. Lamunan Vanessa teralihkan oleh dering telepon dari Troy. Tumben dia telepon. Ada apa, Troy? Mah, kapan ada waktu? Vanessa mengernyitkan dahinya, merasa aneh mendengar pertanyaan anak sematawayangnya itu. Seingatnya Troy tidak pernah bertanya hal seperti itu kepada dirinya. Kenapa? Vanessa bertanya penuh kecurigaan. Aku mau minta tolong mama, tolong ajak Venita shopping. Ini permintaan teraneh yang pernah diterima oleh Vanessa, bahkan seumur hidupnya mungkin. Meski begitu, Vanessa merasa bahagia. Itu tandanya sedikit demi sedikit Troy mulai berubah. Anaknya yang dulu selalu memikirkan diri sendiri, pada akhirnya memikirkan orang lain. Terlebih sekarang Troy mulai menganggap keberadaan istrinya itu, terlepas dari apapun alasannya. Minggu depan gimana? Vanessa mengusulkan setelah mengingat jadwal kegiatannya sendiri. Ma, itu kelamaan. Gimana kalau besok? Sayang, mama lagi ada di belahan bumi lain sekarang, dan penerbangan gak akan cukup dengan 10 jam. Terus gimana dong? Kalau minggu depan kelamaan. Kenapa nggak kamu temenin dia dulu? Abis itu kalau mama udah balik, giliran mama yang nemenin Venita shopping. Ide cemerlang itu terlontar begitu saja. Bahkan Vanessa kaget setelah dia mendengar dirinya mengucapkan kata-kata itu. Benar-benar ide yang bagus. 2 burung tertembak dengan 1 peluru. Venita bisa melepas penatnya dan teralihkan pikirannya dari peristiwa memilukan kemarin. Juga dia bisa lebih dekat dan akrab dengan Troy. Anggaplah ini honeymoon kedua. Aku kan harus kerja, Ma, gak bisa seenaknya bolos gitu aja. Troy masih berusaha menghindari ide mamanya. Iya juga ya. Seketika semangat Vanessa menguap. Oke, 3 hari cukup kan buat nyenengin Venita? Mendengar ucapan Nyonya Darin, Troy merasa akan ada rencana lain yang sudah tersusun di kepala ibunya itu, dan jelas rencana itu bisa dibilang merugikan dirinya. Cukup mungkin, oke, mama akan bilang sama semuanya kalau kamu ambil cuti selama 3 hari. Jadi gak ada alasan kamu gak bisa nemenin Venita, oke? Sesuai dugaan, Troy pada akhirnya masuk ke dalam perangkap medusa yang mematikan. Tak ada pilihan lain selain masuk ke dalam perangkap dan menikmati siksaan demi siksaan.
bila dipastikan Troy akan menghadapi masa sulit selama 3 hari itu. Saat menikmati sarapan, Troy memberitahu Venita tentang rencana cuti 3 harinya itu. Padahal beberapa waktu lalu Troy sudah mengambil libur karena harus menemaninya selama di rumah sakit. Kenapa sekarang bisa libur lagi? Tentu saja, siapa lagi kalau bukan campur tangan mama mertuanya yang hobi mencomblangkan mereka. Dan hari ini adalah hari pertama libur Troy dimulai. Gimana kalau kita shopping? Troy mengusulkan. Mau belanja apa? Shopping. Terdengar sangat menyenangkan. Tapi Venita bukanlah tipe orang yang senang menghamburkan uang untuk keperluan yang tidak perlu. Baju-baju yang ada di lemarinya masih banyak dan layak untuk digunakan. Bahkan mungkin masih ada baju yang belum dia gunakan sama sekali. Pemberian Madam Vanessa sebagai hadiah pernikahannya. Oh, belum lagi sepatu dan tas. Juga jam dan perhiasan. Apalagi, dia sudah memiliki semua yang dibutuhkan. Hanya akan membuang waktu dan tenaga kalau dia shopping. Karena jelas dia tidak tahu harus berbelanja apa. Dan yang terpenting, akan dia apakan semua barang yang sudah dia beli? Terus mau ngapain? Ini cuti khusus dari mama buat nyenengin kamu. Troy akhirnya pasrah. Hanya seorang Vanessa Darin yang dapat memaksa Troy melakukan hal yang tidak disukainya. Salah satu hal itu adalah menghabiskan waktu bersama Venita. Perempuan itu sangat mengetahui bahwa Troy terpaksa menuruti ibunya demi keselamatan dirinya sendiri. Aku nggak tahu, ini terlalu mendadak. Gimana kalau kita bahas nanti setelah makan malam? Jujur saja Venita juga tidak tahu apa yang akan mereka lakukan. Tapi dia tahu persis, harus ada sesuatu yang dilakukan agar Troy bisa melaporkan kegiatan mereka ke mama mertuanya itu. Kenapa selalu Troy dan Troy? Apa sekarang dunianya berpusat di Troy? Akhirnya Venita tahu apa yang harus mereka lakukan. Ya, memang bukan hal yang mewah ataupun yang lainnya. Tapi bagi Venita ini adalah keinginannya yang belum pernah dia lakukan selama menikah. Terlebih lagi sisa kontrak pernikahan mereka kurang dari setahun akan berakhir. Begitu selesai makan malam, Venita duduk di ruang tengah bersama dengan Troy. Mereka menghadap ke foto pernikahan mereka. Mengamati foto itu, keduanya terhanyut dalam pemikiran masing-masing, terlebih Venita. 3 bulan sebelum kontrak berakhir, aku memutuskan untuk kuliah di luar negeri. Jadi begitu kontrak berakhir, akan ada alasan yang tepat bagi kita untuk berpisah. Venita memulai pembicaraan. Kali ini dia terlihat serius. Aku setuju, tapi kamu sendiri yang harus ngasih tahu mama. Venita menganggukkan kepalanya. Tapi sebelumnya aku ada permintaan. Apa itu? Troy terlihat penasaran. Seumur-umur mereka hidup bersama, baru kali ini Venita mengajukan permintaan. Ditambah lagi Venita memasang wajah serius saat ini. Sebelum kita berpisah, perlakukan aku selayaknya istri. Tidur bersama, mendapat pelukan dan ciuman sebelum kamu berangkat kerja atau sepulang kerja. Menikmati weekend bersama, atau bahkan nonton di bioskop bersama. Sekuat tenaga Venita menahan diri agar air matanya tidak jatuh. Ya, hanya itu keinginan Venita selama ini. Dia ingin dirinya dianggap sebagai istri, bukan sekedar orang yang hidup di rumah yang sama. Perlakuan manis yang diinginkan semua perempuan kepada laki-laki yang mereka sayangi. Melihat Troy yang sedikit kaget dan belum merespon setelah mendengar permintaannya, Venita segera menambahkan, hanya tidur bersama, tak lebih, dan itu hanya 3 bulan sebelum aku berangkat ke luar negeri untuk kuliah. Troy tampak menimbang-nimbang keputusan apa yang akan dia ambil, namun pada akhirnya dia menganggukkan kepalanya. Kapan kita mulai? Besok, biar kamu juga ada hal yang bisa dilaporkan ke mama. Tampaknya Troy mulai pasrah. Mau tidak mau dia harus menuruti keinginan Venita, karena sekarang mama yang masih berkuasa akan memihak di sisi Venita. Dalam artian, Troy akan kalah bila melawan Venita.
karena kekuatan terbesar keluarga daring kini memihaknya. Madam Vanessa. Bersambung, thank you for watching.